Hingga hari peringatan pernikahan perak, aku baru menyadari bahwa selama 25 tahun terakhir, aku yang mencuci dan memasak di rumah. Sementara suamiku berwisata dengan cinta pertamanya. MA. Tiansheng Xiaomin. Wah, MA, masakanmu luar biasa. Zihao, ayo biar aku gantungkan jaketmu. Lalu aku akan ambilkan semangkuk sup untukmu. Kamu sudah bekerja keras. Sudah tua-tua begini, masih manis-manis aja. Lausan, aku buatkan sup merpati dengan yam favoritmu. Ayo biar aku cicipi. Saat aku di luar kota untuk urusan kerja, aku selalu merindukan masakanmu. Minum lebih banyak. Benar, Ayah. Hari ini adalah hari spesialmu dan Mama. Cepatlah tunjukkan perhatianmu, tidak perlu dikatakan lagi. Tunggu sebentar. Hui. Selamat hari peringatan. Sudah tua-tua begini tidak takut anak-anak menertawakan kamu dengan niat seperti ini. Aku sudah sangat senang. Ayo MA, buka lihat. Benar MA, pasti ayah sudah. Memilih hadiah dengan hati-hati, cepat buka lihat. Biar Tiansheng juga belajar. Batu. Ini adalah batu teratai. Yang sengaja aku ambilkan untukmu, suka tidak? Bentuknya hati ayah bagus sekali. Romantisnya tidak berkurang dari dulu. Ayah mewakili sekolah untuk pertukaran akademik. Sudah menjelajahi seluruh negeri tapi tidak pernah membawa hadiah. Hanya kamu Mama yang bisa membuat ayah begitu perhatian. Tentu saja aku pergi untuk urusan akademik. Bukan untuk berwisata, mana ada waktu. Untuk membawa hadiah kali ini, aku sengaja menolak undangan makan malam dari Rektor Universitas Huanan. Menghabiskan waktu seharian untuk mendapatkan batu ini. MA, suka tidak seharusnya kamu juga menunjukkan perhatianmu. Cium satu. Cium satu, cium satu. Aku dan ibumu sudah tua. Jangan ribet lagi. Cium satu, cium satu. Hui. Kok tiba-tiba pergi, siapa yang ganggu dia? Mungkin malu ayah, biarkan saja. Aku duluan minum ayah. Terima kasih ayah, kali ini ayah. Kenalkan lembaga pelatihan saya ke sekolah-sekolah itu. Mereka semua datang bicara kerjasama. Biaya pelatihan liburan ini pasti banyak, aku harus berterima kasih sama ayah. Menantu juga minum ayah. Masa di sini. Bersama 20 tahun, cinta sejati abadi. Dengan King di Guangzhou. Bertemu 19 tahun.
Cinta Sejati Abadi dengan King di Lijiang. Bertemu 17 tahun. Cinta Sejati Abadi bertemu 16 tahun. Cinta Sejati Abadi. Siapa perempuan ini? Sun Zihao. Benarkah kamu pergi pertukaran akademik? Kamu salah makan obat, ya aku selain pertukaran akademik. Aku bisa ngapain? "25 tahun ini, kamu sering dinas luar. Ternyata dengan perempuan ini janji diam-diam. Aku. Siapa dia? Siapa suruh kamu sembarangan buka barangku? Aku nggak boleh punya privasi. Kamu terang-terangan simpan bukti-bukti ini di rumah, malah nyalahin aku. Selama 20 tahun, cinta sejati abadi. Sisan, kamu romantis banget. Kamu ngomong apa sih? Apa janji diam-diam aku sama King? Bersih-bersih. Kok panggilnya mesra banget? Baiklah. Ternyata saya sebagai istri sah yang cari masalah, mengganggu kalian melakukan hal yang bersih. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aduh mama, jangan ngomong sembarangan. Tante Hi dan papa hanya teman dekat saja. Tante Hi. Jadi kamu juga tahu hal ini? Tentu saja saya tahu. Tante Hi adalah kepala administrasi di sekolah papa. Mereka berdua juga teman sekelas di universitas. Waktu saya kuliah di Tsinghua, dia banyak membantu saya. Kamu sudah tahu sejak lama mereka berdua diam-diam dan menyembunyikannya dari saya. Apa maksudmu diam-diam, Liu Hui? Kamu lihat dirimu sekarang sudah jadi orang yang suka memfitnah. Jadi wanita kasar kamu. Saya memfitnah Sun Zihao. Kamu sendiri tahu apa yang kamu lakukan. Saya tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Jangan pergi jelaskan semuanya pada saya. Maaf nak mama. Mama tidak sengaja. Mama jangan terus-terusan. Papa pergi dinas dengan rekan kerja beli oleh-oleh. Apa yang perlu heboh? Cinta sejati tetap ada. Pasti hubungan gelap ya seorang ibu rumah tangga. Di pikiranmu kok bisa kotor begitu? Saya kotor. Kamu berani bilang mama kamu kotor? Sun Zihao. Kamu juga berpikir begitu tentang saya? Apa yang saya pikirkan tidak penting, jangan ribut dengan saya. Kamu pengangguran. Bukan saya yang menghidupimu. Kamu bukan siapa-siapa. Pengangguran. Selama puluhan tahun ini, makan, minum, pakaian, tempat tinggal kalian, semua saya yang tanggung. Bahkan saluran air rumah yang mampet, saya sendiri yang membereskannya. Ya kalian kerja cari uang. Kalian capek. Tapi kerja juga ada liburnya. Tapi saya. Kamu bilang saya pengangguran. Selama puluhan tahun, saya kerja siang malam seperti kerbau. Melayani kalian. Kalau kamu bilang begitu ya sudah. Kalau begitu coba kamu lihat siapa istri yang tidak bekerja. Siapa istri yang tidak susah. Kamu merasa kamu sangat teraniaya ya? Sebagai seorang wanita. Ini semua memang sudah seharusnya kamu lakukan. Masih mau aku kasih pujian? Kasih bonus juga. Enggak perlu pujianmu. Aku cuma mau sikapmu, respekmu, semua itu. Kamu pernah kasih enggak? Sudah Bu, ngapain bicara panjang lebar? Bukan cuma merasa selama ini, merasa teraniaya. Berapapun uang yang kamu mau aku kasih. Ayah sebentar lagi naik, jadi kepala sekolah lembaga aku. Bisa ikut berkembang juga. Ibu pasti ikut senang nantinya. Ibu jangan ribut lagi ya. Wajar saja. Ayahmu mau naik jadi kepala sekolah. Bisa bikin kamu untung. Dibandingkan dia. Aku cuma seorang yang seharusnya tanpa keluh kesah melayani kalian seperti pembantu ya. Bu, aku nggak pernah bilang begitu.
Sekarang kamu mau gimana? Baru berhenti bikin ribut. Aku mau cerai. Sun Zihao. Mulai sekarang aku bukan pembantu kalian lagi. Ibu mertua. Jangan urus dia. Sun Tiansheng, aku harus kerja rumah. Harus bantu kamu urus pelatihan di sekolah kalau ibumu enggak pulang. Aku juga enggak urus lagi. Sayang, aku juga nggak bisa apa-apa. Ayahku bilang nggak lama lagi. Ibumu pasti akan berubah pikiran. Kamu sabar lagi ya. Bu, aku lihat ibumu. Dia kenapa ada di sekolah, cepat kamu lihat. Selama ini, aku sudah lakukan sesuai keinginanmu. Akhirnya bisa bina Sun Zihao. Kamu mau Sun Zihao gantikan posisi kepala sekolahku ya? Aku panggil dia sekarang. Enggak usah panggil dia. Kali ini aku datang. Waduh, suami dia ke sekolah mau ketemu kepala sekolah. Kamu pikir dia apa, dia mau lapor? Ayah kita selingkuh. Sun Zihao ini masih pantas disebut manusia. Dia tega melakukan hal seperti ini, bagaimana dia bisa membalas kebaikanmu? Sun Zihao dan hacking itu. Aku akan segera memecat mereka. Bukan itu maksudku. Non. Dia sudah berbuat begitu padamu, kamu masih melindunginya. Nona Hui, aku sudah melakukan sesuai keinginanmu. Mempekerjakan Sun Zihao di sekolah. Terima kasih kepala sekolah. Ini seharusnya Sun Zihao diterima secara normal. Sesuai prosedur, tapi kenapa kamu tidak memberitahukan identitasmu sebagai putri keluarga Liu padanya? Dia berasal dari keluarga miskin sejak kecil. Susah payah keluar dari desa. Aku tidak ingin dia merasa naik jabatan karena aku. Nanti suatu hari, ketika dia menjadi kepala sekolah dengan usahanya sendiri, aku akan memberitahukan kebenaran padanya, kepala sekolah. Kamu harus membimbingnya dengan baik ke depannya. Tentu saja Sun Zihao kecil ini sungguh membuat iri. 25 tahun. Berbagai suka dan duka telah kita lalui. Aku sudah memutuskan sesuai rencana semula, memberikannya surat penunjukan seperti biasa, tapi akan ada beberapa penyesuaian. Aku akan mengelola operasional sekolah sebagai ketua dewan sekolah. Setelah Sun Zihao menjabat sebagai kepala sekolah. Ibu melaporkan bisa-bisa menghancurkan keluarga kita. Selesai kalau dia terus bertindak sembrono seperti ini. Tidak hanya ayahmu, pusat pelatihanmu juga akan hancur. Sungguh keterlaluan bertindak sembrono. Sama sekali tidak mempertimbangkan situasi besar. Cepat telepon Tante Hi. Dia ada di sekolah hari ini. Iya, cepat telepon. Halo Xiao Sheng, ada apa? Halo Tante Hi, ibu, karena urusanmu dengan ayah. Pergi ke kepala sekolah lama untuk membuat keributan. Ada hal seperti Cepat ini. pergi lihat masa depanmu dan ayah. Tidak boleh hancur begitu saja. Aku segera ke sana. Kepala sekolah lama, apa yang kukatakan tadi? Apakah terlalu impulsif? Aku sudah menikah dengannya selama 25 tahun. Saya rasa dia masih punya perasaan tulus padaku, meski hanya sedikit. Non Hui, apakah Anda? Tidak, saya tidak menyesal, semuanya tetap sama. Tapi tunggu kabar dari saya sebelum bertindak. Jika dia mau mengakui kesalahannya padaku, mungkin saya tidak akan bertindak sekeras ini. Mengerti. Non Hui. Anda masih memikirkan perasaan sebagai suami istri. Tapi bagaimana jika Sun Zihao tidak punya belas kasihan? Kepala sekolah tadi itu bukan istri Pak San ya? Ngapain dia datang? Kamu ini waktu kerja. Ngapain kamu nanya-nanya? Kamu segera atur rapat. Semua manajemen harus hadir, saya mau bahas masalah posisi Sun Zihao. Kepala sekolah. Pak San ini sudah banyak berkontribusi. Untuk sekolah kita jangan sampai karena gosip-gosipnya Pak San jadi kena imbasnya. Hanya orang gila yang akan ngomong hal-hal gila yang tidak bisa dimengerti. Saya sudah siap pensiun. Posisi kepala sekolah baru. Akan saya tunjuk hari ini ke Sun Zihao ini namanya menjadi dia. Jangan-jangan kalian ada apa-apa ya? Sun Zihao jadi kepala sekolah. Kamu senang-senang apa sih?
Saya sudah lama kerja sama dengan Pak San. Tentu saja saya senang untuknya. Cepat siapkan surat penunjukannya, saya akan umumkan sendiri. Halo Tante Hi. Xiao Sheng cepat panggil Pak San untuk angkat telepon. Baik. Ayah telepon dari Tante Hi. King, ada apa? Ada kabar baik, kamu akan jadi kepala sekolah. Apa katamu? Memang benar, kepala sekolah yang bijaksana. Dia juga tidak mendengarkan gosip-gosip istrimu. Dia malah menyuruhku mengadakan rapat untuk mengumumkan bahwa kamu akan menggantikan posisi kepala sekolah. Bagus sekali. Sebentar lagi aku akan siapkan surat penunjukannya. Kepala sekolah akan umumkan hari ini. Pak San, sebelumnya kau pikir sekarang kau adalah kepala sekolah, bukan? Aku minta maaf. Jangan katakan itu, aku akan sibuk dulu. Nona Hui sudah siap. Tunggu pesan Anda. Baik, terima kasih. Apa ini? Perjanjian perceraian, mari kita bercerai. Anda. Untuk itu hacking? Anda memiliki lebih sedikit darah, saya hanya tidak ingin pergi dengan wanita bodoh sepertimu. Kau ingin menghancurkan karir ayah di depan kepala sekolah lama? Sayang sekali bahwa kepala sekolah tua itu pintar. Alih-alih mengabaikannya, Anda memutuskan untuk membiarkan ayah saya mengambil alih. Kau bilang apa yang kau lakukan? Harus melakukan hal seperti ini. Sun Zihao, kau menceraikanku. Apakah Anda akan menjadi kepala sekolah? Liu Hui, aku seorang pembaca. Bahkan jika aku tidak menjadi kepala sekolah. Wanita hahat seperti Anda yang memegang pisau di belakang Anda tidak layak. Ketika istri saya, Pisau di belakang saya katakan. Aku meyakinkan kepala sekolah lama. Anda bisa mengambil kelasnya dan menjadi kepala sekolah baru. kau selalu bingung. Bu, jangan sesumbar. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak tahu. Apa kemampuan ibu rumah tangga Anda? Biarkan kepala sekolah tua menunjuk ayah saya untuk mengambil alih. Seperti yang kau katakan. Jika suatu hari ayahku membuatmu tidak bahagia, apakah Anda masih membiarkan kepala sekolah lama memecat ayah saya? Kau benar. Aku bisa memecat ayahmu. Lucu. Ibu mertua kamu tidak punya alasan untuk membuat masalah. Mengapa berbicara banyak tentang wajah di sini? Biarkan orang lain tahu dan tidak takut ditertawakan. Seharusnya aku bercanda. Menikah denganmu. Pria kejam. Membesarkan Anda sebagai putra yang tidak berterima kasih. Dan kau, istri yang sombong ini. Aku Liu Hui benar-benar konyol. Oke, aku akan segera menandatanganinya. Mulai hari ini kita sekali tebas putus. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Ya suami, kenapa kamu menghalanginya? Lihat baik-baik ini, perjanjian pembagian harta. Kamu harus keluar tanpa membawa apa-apa. Kamu benar-benar lucu. Ayo pergi ke rumah ketua. Baik, aku akan tanda tangan.
Nona Hui. Aku sudah tahu Sun Zihao bukan orang baik. Aku segera sampai. Kalian dengarkan baik-baik semua yang kalian lakukan. Tidak hanya menghancurkan hubungan keluarga kita selama puluhan tahun, tetapi juga memutus masa depan kalian. Hah, sungguh konyol sekali kamu. Ibu, jangan bercanda. Kamu terlalu serius. Mertua barang-barangmu sudah aku rapikan. Apa yang masih kamu tunggu di sini? Cepat pergi. Sun Zihao buka pintu. Aduh. Pasti kepala sekolah lama datang. Apakah kepala sekolah lama datang untuk mengumumkan pengangkatan ayah? Mengapa harus menebak? Keluar dan lihat saja. Cepat pergi lihat. Cepat-cepat. Ayah, lihat siapa yang datang. Santua, Apakah kamu hacking? kamu kenal aku? King, kenapa kamu datang? Aku datang tentu membawa kabar baik untukmu. Lihat, ini yang kepala sekolah suruh aku bawa untukmu. Surat pengangkatan. Benarkah? Benar, untuk apa aku bohong pada kalian? Santua, selamat ya, keinginanmu terkabul. Ayah, selamat ya. Hari ini benar-benar hari yang penuh keberuntungan. Ayah naik jabatan dan juga bercerai. Dengan wanita yang menusukmu dari belakang. Apa kamu bercerai? Ya, King. Liu Hui tidak punya hati. Aku baru saja menandatangani perjanjian cerai dengannya. Aku lihat kalian terlalu cepat senang. Apakah kalian yakin Sun Zihao pasti bisa jadi kepala sekolah? Liu Hui, aku ulangi sekali lagi, King. Dia bukan selingkuhan. Sudah main peran keluarga harmonis. Kamu masih ngotot Sun Zihao. Apa kamu nggak punya tanggung jawab sedikit pun? Apa kamu nggak punya keberanian? Apa kamu masih laki-laki? Kamu. Aduh, Pak San. Ini semua salahku, kurang pertimbangan. Datang ke sini pas kalian baru cerai. King, kamu datang urusan kerja. Nggak salah betul kok. Urusan kerja ya, oke. Kalau gitu kita bahas urusan kerja. Kamu hacking cuma kepala administrasi Universitas Tsinghua. Apa hakmu datang umumkan? Sun Zihao jadi rektor. Bukannya seharusnya rektor yang sekarang yang umumkan. Kamu hui ya, belum pernah kerjakan nggak tahu. Rektor sibuk banget, dia yang suruh aku untuk umumkan. Benarkah? Rektor yang suruh gitu? Kalau gitu, telepon lagi aja konfirmasi. MA, jangan bikin malu di sini. Kamu ngerti nggak sih struktur organisasi? Universitas Tsinghua Universitas nomor 1. Karyawannya ribuan. Masing-masing punya tugas. Hiyi kepala administrasi urusannya itu. Dia datang pasti atas perintah rektor. Kamu pikir kerja kayak belanja sayur? Suka-suka aja datangnya. Sudah. Jangan susah-susahkan mamamu, dia puluhan tahun. Di rumah atau di pasar. Mana ngerti struktur organisasi? Menantu jangan sama ibu rumah tangga. Sama-sama. Pak San juga nggak salahin dia seumur hidupnya. Di dapur aja jadi pengetahuannya kurang. Bukan salahnya, aduh hui. Semoga setelah cerai sama Pak San, jangan putus asa keluar lihat dunia. Lihat betapa luasnya dunia. Terima kasih nasihatnya, baru aku sadar. Betapa bodohnya aku puluhan tahun. Aduh tante, nggak usah banyak bicara sama dia. Ayah jadi kepala sekolah itu, kabar gembira, kita harus merayakannya. Merayakannya dengan meriah. Iya Pak San, bagaimana menurutmu? Ah, kamu saja yang putuskan. Kepala sekolah pasti dia akan menanyakan. Apakah pengangkatan personel sudah sampai ke kamu? Cepat angkat. Benar-benar kepala sekolah sangat menghargai kamu. Hei Bu Hi, nyalakan speaker. Biar beberapa orang bisa dengar jelas. Halo kepala sekolah. Hacking, kamu di mana? Kepala sekolah, saya di rumah Pak San. Bukan. Saya di rumah Kepala San. Kenapa kamu pergi sendiri, mau umumkan pengangkatan personel lebih dulu? Bukan, katanya hari ini diumumkan. Saya bilang saya sendiri yang akan umumkan kamu ini, kepala administrasi. Bagaimana kerjanya? Kepala sekolah saya yang ceroboh. Saya segera datang sebelum saya datang kamu dan Sun Zihao. Tetap di tempat. Iya.
King, ada apa? Saya dengar kepala sekolah lama. Kok sepertinya sedikit marah ia buhi. Jangkin, ada perubahan. Oh tidak, saya yang salah. Saya kira Pak San akan jadi kepala sekolah. Terlalu senang sampai buru-buru datang ke sini. Lupa kepala sekolah bilang dia sendiri yang akan datang umumkan beliau ini. Sebentar lagi datang. Kepala sekolah lama akan umumkan sendiri. Bagus sekali. Bukan tadi saya bilang hacking. Tidak punya kualifikasi itu. Itu juga karena kepala sekolah lama sangat menghargai ayah. Iya, ayah bilang kepala sekolah lama sangat menghargai kamu. Tentu saja Pak San adalah profesor fisika terbaik di sekolah kita kalau tidak menghargai dia. Lalu menghargai siapa? Ibu lihat ini kemampuan ayah. Kepala sekolah Universitas Tsinghua yang terhormat datang sendiri. Umumkan pengangkatan ayah ini, kehormatan yang luar biasa. Sepertinya ada kesalahpahaman. Rektor Universitas Tsinghua datang karena mengikuti perintah dari Ketua Dewan Universitas Tsinghua. Kamu Sun Zihao ingin menjadi rektor. Rektor lama juga harus mengikuti keputusan Ketua Dewan. Ketua Dewan. APA Ketua Dewan, Kapan Universitas Tsinghua. Punya Ketua Dewan? Siapa Ketua Dewan ini? Kalian tidak perlu menebak Ketua Dewan Universitas Tsinghua. Adalah saya, kalian tidak perlu menebak. Ketua Dewan Universitas Tsinghua adalah saya. Kamu hahaha. Ketua Dewan. Bukan Bu selama ini. Baru kali ini aku tahu kamu begitu lucu. Hei mertua, kamu tahu apa yang dilakukan Ketua Dewan? Jangan-jangan kamu baru belajar kata ini dari ponsel hari ini, lalu memamerkannya kepada kami. Liu Hui, aku selalu berpikir kamu polos dan baik hati, tapi ternyata kamu begitu tidak tahu malu. Ya ampun Lausan, kamu tidak bisa bilang begitu. Lagi pula dia baru saja bercerai denganmu, sulit menerimanya. Kamu harus memahaminya. King, kritikmu benar, haha. Sudahlah Liu Hui. Karena kita pernah menjadi suami istri, maka aku akan menemani kamu. Gila sekali ini, tidak. Harusnya memanggilmu Ketua Liu. Kalau begitu Ketua Liu, perintah yang kamu berikan kepada rektor lama, apakah untuk mengusirku Sun Zihao keluar dari Universitas Tsinghua? Hei, dan menutup lembaga pelatihanku. Membuat anak durhaka ini menyesal. Tidak hanya itu, juga membuatku dan Tian Sheng pergi ke sekolah, satu jadi satpam, satu jadi petugas kebersihan untuk meminta maaf. Lalu, bagaimana aku harus mengaturnya? Hahaha. Silakan tertawa rektor lama. Sedang dalam perjalanan benar atau tidak akan terlihat nanti. Sun Zihao dan Hacking buka pintu. Rektor datang. Rektor lama datang, maaf tidak menyambut. Ini anakku. Ini menantuku. San direktur, saya datang untuk urusan pekerjaan. Urusan pribadi kita abaikan dulu ya. Dengarkanlah kepala sekolah tua, beliau sangat tegas dalam membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Junior di sini banyak belajar hacking, surat keputusan penunjukan sudah siap. Oh, kepala sekolah telah menyiapkannya dengan baik. Sun Zihao. Saya sebagai rektor Universitas Tsinghua membacakan keputusan penugasanmu. Saya sudah cukup tua memikirkan perkembangan jangka panjang Universitas Tsinghua. Mulai sekarang Sun Zihao ditunjuk setelah saya pensiun, menggantikan posisi sebagai dekan. Terima kasih atas bimbingan kepala sekolah yang lama. Akan berusaha sepenuhnya tidak mengecewakan harapan kalian. Pak Tua San, selamat ya. Pak Tua, untung Anda datang tepat waktu untuk membereskan pengangkatan ayah saya. Menutup pembicaraan baru saja, ada orang yang mengatakan, tentang Universitas Tsinghua, apa yang kamu katakan tidak berlaku. Di atas masih ada ketua dewan direksi. Ya, suamiku sudah di Universitas Tsinghua selama puluhan tahun, tapi tak pernah mendengar tentang ketua dewan direksi apapun. Pak Tua, izinkan saya bertanya, apa benar ada ketua dewan di atas Anda? Di atasku? Ketua dewan? Tidak ada. Aduh, aib keluarga, jangan sampai terdengar keluar. Jangan ganggu Pak Tua lagi. Pak Tua San, anak-anak memang belum mengerti. Nanti didik saja dengan baik, yang penting sekarang harus merayakan dengan makan malam bersama Pak Tua. Betul tuh, begini saja aku udah pesan. Hotel terbaik di kota ini. Mohon kehadiran Pak Tua ya. Apa yang membuat kalian semua begitu terburu-buru? Saya belum selesai bicara Universitas Tsinghua. Di atasku memang tidak ada ketua dewan. Tapi untuk rektor masa depan akan ada. Mulai hari ini Universitas Tsinghua diambil alih sepenuhnya oleh ketua dewan baru.
Simiwa Yurusan Besar Kessel di dalam kampus Daikideskana. Tentang dirimu Sun Zihao, tentu harus patuh pada ketua dewan. Apa? Pak Tua, kenapa hal ini begitu mendadak? Saya sama, Sekelai Tidak Tahu Meneu. Benar juga Pak Rektor. Apa latar belakang ketua dewan baru itu? Apa mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah dia benar-benar lihat wajah kalian? Bukankah sudah ditebak? Liu Hui adalah ketua baru Universitas Tsinghua. Selamat pagi ketua. Hui mana mungkin? Dia ketua universitas. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin ibu saya menjadi ketua Universitas Tsinghua ini? Ini tidak sesuai dengan peraturan. Ya, ibu mertua saya. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Ya, kepala sekolah Liu Hui hanya bisa mencuci dan memasak. Dia tidak punya kemampuan apapun untuk menjadi ketua. Kurang ajar, Universitas Tsinghua adalah milik grup Liu. Ketua adalah Putri Liu. Satu-satunya pewaris grup Liu. Dia pantas menjadi ketua. Apa hak kalian untuk mempertanyakan? Apa? Dia adalah Putri Liu. Putri terkaya yang tersembunyi. Sun Zihao, sudah saya katakan kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan hari ini. Ibu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kita satu keluarga, kamu malah menyembunyikan identitas aslimu. Menganggap kami apa seperti pencuri. Anak durhaka, alasan saya menyembunyikan adalah untuk menjaga harga diri ayahmu yang malang itu. Saya. Sun Zihao, kamu belajar keras. 20 tahun baru keluar dari desa. Saya mencintaimu, jadi memilih untuk menyembunyikan. Di belakangmu diam-diam mendukungmu. Membuatmu sukses hanya menunggu hari ini. Kamu naik jadi kepala sekolah baru memberitahu semua kebenaran. Tapi tidak disangka saya bersusah payah puluhan tahun menciptakan kejutan cinta untuk kalian. Tapi malah melihat Sun Tiansheng. Sun Zihao, wajah asli kalian berdua. Hari ini saya akhirnya tahu. Apa artinya mengenal orang? Mengenal wajah. Tidak mengenal hati. Kepala sekolah lama saya dan keluarga San tidak ada hubungan lagi. Hanya urusan bisnis semuanya. Urusan bisnis saja. Sun Zihao, kepala sekolah lama, mengakui bakatmu. Asalkan mulai sekarang kamu menuruti perintahku, kamu pun tetap bisa menjadi kepala sekolah Tsinghua. Aku. Hacking kamu main perempuan di sekolah. Langsung dipecat. Dan kamu Sun Tiansheng. Aku ini anak kandungmu. Kedepannya kamu tidak boleh lagi memakai nama Tsinghua untuk menarik klien. Tsinghua dan mitra kerjasama Tsinghua tidak akan ada hubungan kerjasama dengan lembagamu. Bukan kamu melakukan ini, sama saja membunuhku. Aku pasti hancur, kita ini satu keluarga. Ada sedikit konflik dalam keluarga, kenapa harus melakukan hal yang ekstrim seperti ini? ada ibu seperti ini? Iya, mertua dia ini anak kandungmu. Kamu malah mendorongnya ke jalan buntu. Tidakkah kamu kasihan padanya kalau ini tersebar? Tidakkah kamu takut ditertawakan orang? Justru karena dia anak kandungku, makanya aku masih memberinya jalan keluar. Tidak menuntutnya selama ini memakai nama Tsinghua untuk menipu di mana-mana. Sun Tiansheng, aku memberimu kehidupan, membesarkanmu. Kamu belum berhak memaksa secara moral. Pak, lihatlah dia sudah gila. Pak, Emma ini mau membuat kita kehancuran keluarga. Katakan sesuatu. Lausan, cepat jelaskan pada istrimu kita ini bersih. Jangan dia menyusahkanku. Sun Zihao, kamu masih berani membela mereka. Bukan, aku tidak membela mereka. Aku hanya ingin bilang kalau dulu kamu jujur padaku. Tidak menyembunyikan identitas aslimu, kita tidak akan seperti sekarang ini. Mungkin juga kita masih bisa menemani seumur hidup. Sampai tua bersama. Sungguh konyol. Sun Zihao, kenangan kalian terlalu banyak. Apa kamu sudah lupa? Apa yang pernah kamu lakukan rambut putih seperti ini? Aku tidak mau juga malu. Hui. Aku sudah bicara cukup, kalian urus sendiri. Ibu Hui.
Lepaskan aku. Ah, King. Lausan. Aku tidak punya anak. Tidak ada yang bisa diandalkan. Aku masih mengharapkan sekolah, memberiku sedikit uang pensiun. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana aku bisa hidup nanti? Ayo cepat kamu bangun dulu. Ayah, kerjasamaku dibatalkan. Aku kena denda besar para kreditur. Segera datang ke rumahku, apa yang harus kulakukan ayah? Berhenti kamu. Tidak apa-apa, biarkan dia bicara. Liu Hui, apakah kamu keterlaluan? Harus memaksa kami sampai seperti ini. Baru kamu senang ya, kamu ini aku dan Heking. Hanya sahabat saja, Tian Sheng. Lagi pula anak kandungmu kamu hanya untuk sedikit urusan pribadi memaksa mereka seperti ini. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Sun Zihao, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Tidak bisa dijinakkan kamu tanpa ketua. Mana ada harimu sekarang, dua brengsek ini, satu selingkuhan. Satu anak durhaka, mereka memaksa ketua ke jalan buntu. Kenapa kamu tidak menanyai mereka, apakah mereka punya hati nurani? Aku sekarang jam kerja Sun Zihao. Aku minta kamu segera kembali ke posisi kerjamu, kalau tidak aku menghukummu. Mau menghukumku ya baiklah. Kalau begitu hukumlah kita pergi. Benar-benar tidak tahu terima kasih orang-orang ini. Kepala sekolah lama sudah begini. Anggap saja sebagai harga yang harus kubayar untuk kebodohan dan kenaifanku di masa muda. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, hukumlah seharusnya. Kita pergi, masih ada urusan resmi. Xiao Sheng, Lausan. Semua salahku? Ini tidak ada hubungannya denganmu ya Tante Hi. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu dan ayahku. Itu cocok salahkan saja ibuku. Bukan Liu Hui, dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Hanya untuk menunggu hari ini, menyebalkan kita, dia benar-benar gila psikis ya. Sudah, kamu jangan banyak bicara. Sekarang dia siapa, kita siapa, asalkan kamu masih ingin punya tempat berpijak perjila memohon maaf padanya. Lagi pula dia ibumu, cepat atau lambat akan melunak. Saya Xiao Sheng. Lausan? Mungkin aku punya cara untuk menjatuhkan Liu Hui. Bagus ide Tante Hi ini. Cukup untuk menjatuhkan Liu Hui dan membuatnya tidak bisa lagi menjadi ketua Universitas Tsinghua ayah. Nanti kita berdua bisa kembali ke status dan posisi kita sebelumnya. Bagaimana Lausan, maukah kamu bekerja sama denganku untuk menjadi Liu Hui? King, ide ini memang bagus. Tapi mungkin agak berlebihan. Ayah, lihat baik-baik. Aku dan Tante Hi sudah terdesak seperti apa. Tidak ada jalan keluar lagi ini untuk mempertahankan diri. Apa yang berlebihan? Xiao Sheng, jangan paksa ayahmu, Lausan. Aku mengerti kamu tidak tega. Lagi pula dia adalah mantan istrimu, biarkan aku dan Xiao Sheng hidup mati sendiri. Hei Tante Hi. Ayah, kamu tega melihat aku dan Tante Hi hidup mati sendiri. Baiklah, aku akan bekerja sama King. Liu Hui memang sudah keterlaluan. TAPI kalau dia tidak punya hak, kita tidak boleh seperti itu. Kita hanya perlu mengambil apa yang menjadi hak kita. Itu saja. Nanti kalau aku bilang berhenti, kamu harus berhenti, mengerti? Semuanya mendengarkanmu, Lausan. Ayah, aku pasti mendengarkanmu. San Zihao ini sampai sekarang belum kembali. Ini jelas-jelas bolos kerja. Kalau begitu ini bisa dibilang dia punya perasaan untuk hacking. Ketua kamu. Ada masalah besar, Ketua Rektor. Kenapa panik ceroboh sekali? Tidak pantas, ini kan sekolah. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Ketua guru fisika mogok mengajar. Sekarang banyak kelas yang tidak ada gurunya. Sudah kacau balau, cepat periksa. Segera atur jadwal pelajaran, suruh guru lain menggantikan. Coba tenangkan para siswa. Baik. Tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Semua tenang dulu. Dia adalah rektor sekolah ini. Gurunya mana kemana semua guru, aku bayar mahal untuk mengirim anakku ke sekolahmu biar dia belajar sendiri. Jika putriku tidak lulus ujian, siapa yang bertanggung jawab? Sekolah apa yang harus Anda lakukan? Kalau tidak, sekolah Anda akan tenang dan tenang. Dengarkan aku. Apalagi yang harus dilaporkan kepada mereka? Laporkan laporan. Di mana kepala sekolah?
Aku kepala sekolah dari sekolah ini. Aku bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari ini. Kepala sekolah lama saya telah menerima kebaikanmu. Tapi sekarang aku yang bertanggung jawab di Universitas Tsinghua. Dua pemimpin aku adalah kepala universitas ini. Ada sesuatu yang bisa kau katakan padaku? Kami menerima laporan bahwa Anda menangguhkan kelas secara pribadi. Apakah ini yang mempengaruhi kemajuan kursus? Kamerat mungkin salah paham. Ada sesuatu yang tidak terduga tapi Anda yakin aku akan mengembalikan kelas ke sekolah. Saya harap kalian bisa melakukannya jika dalam 1 jam. Kami tidak dapat memulihkan, kami memiliki alasan untuk meragukan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan sekolah. Kami akan buat hukuman maksimal. Jangan khawatir. Gimana caranya ya belum selesai? Sekarang aku akan menghubungi guru. Baik. Mereka tidak akan menjawab telepon. Terima teleponmu. Sun Tiansheng hacking ternyata. Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian semua gila? Satu persatu mengabaikan etika. Tidak ingin bekerja. Kepala sekolah Zheng, kita tidak punya cara. Apa yang bisa dilakukan Sun Tiansheng dan hacking? Kami, Sun Tiansheng dan hacking tidak bisa memperlakukan mereka bagaimana mereka berdua tidak. Begitu besar kemampuan Sun Zihao keluarkan. Kapan Anda harus bersembunyi? Sun Zihao, kau adalah dalang. Apa yang akan kau lakukan? Tidak bisa bicara. Aku hanya memberi mereka beberapa saran. ketua sebenarnya kita. Dia dibelai oleh Direktur San. Teknologi penelitian terbaik untuk ahli fisika paling terkenal. Jika kita tidak bekerja sama dengannya, dia akan keluar dari proyek. Lanjutkan penelitian. Upaya yang tak terhitung jumlahnya telah hilang. Sun Zihao, kamu. Kepala sekolah tua ini hanya langkah sementara saja selama hari ini. Liu Hui mau kompromi, aku tentu tidak akan benar-benar melakukan hal yang merusak etika guru. Sun Zihao, kamu jangan banyak bicara. Ada syarat apa kamu ajukan? Mama, sebenarnya permintaan kami sederhana. Selama kamu mengundurkan diri sebagai ketua dan menandatangani perjanjian transfer saham ini, mentransfer setengah saham sekolah ke ayah, hal-hal lain kami tentu akan menyelesaikan. Setengah saham kamu cukup dermawan. Masih menyisakan setengah untukku. Hui, kita kan pernah suami istri. Setelah bercerai, harta bersama seharusnya dibagi rata. Jadi saham sekolah ini dibagi setengah. Tidak berlebihan kan Sun Zihao? Kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu kejam sekali, kepala sekolah tua. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku minta kamu jangan ikut campur. Benar, ini kan urusan keluarga kami, mana ada urusan si imut ini ikut bicara. Mama, jangan ngotot. Posisi ketua sekolah ini seharusnya dipegang oleh yang berkemampuan. Ayahku adalah profesor fisika terkemuka di dalam negeri, bahkan diakui secara internasional penelitian ayahku, jadi pantas saja ketua perjanjian ini tidak bisa ditandatangani. Ini kan jerih payah ayahmu seumur hidup, jangan sampai. Aku tidak bisa karena kepentingan pribadi, mengorbankan kepentingan orang tua, murid dan guru. Kalau begitu aku tidak beda dengan mereka bertiga. Baik, aku tanda tangani. Tunggu dulu. Tanda tangan ini tidak bisa. Kamu siapa kok berani menghalangi urusan kami? Kok aku merasa dia begitu familiar. Pak, siapa Anda? Ketua Liu, saya juga seorang profesor fisika. Barusan saya di samping juga mendengar semua ceritanya. Semua bisa tenang, Sun Zihao tidak mau melakukan penelitian. Saya bisa melakukannya dan saya bisa menjamin pada semua saya bisa melakukannya lebih cepat, lebih baik. Omong kosong, orang yang tidak terkenal. Siapa kau ini berani bicara senaknya di sini? Kau tahu siapa ayo? Ayahku adalah Sun Zihao. Bahkan yang terbaik di dunia. Mengakui kehebatan ayahku, apa hakmu untuk menandinginya? Benar Pak, kami tidak bisa percaya pada Anda. Terima kasih atas niat baik Anda, Pak. Tapi Presiden Liu, tenang saja. Hanya nomor 1 di dalam negeri itu saja yang bisa masuk mataku. Bicara besar sekali ya, di seluruh dunia, belum ada yang berani merendahkan level Sun Zihao. Tenang Pak San, saya di Tsinghua. Bertanggung jawab atas perekrutan, saya sama sekali tidak pernah melihat orang seperti ini. Ini membuktikan dia hanyalah orang biasa. Orang biasa, dengar itu.
Kalau tahu diri segera pergi. Anda lebih baik pergi sekarang. Tunggu, saya ingat dia. Sang maestro fisika yang terkenal di dunia. Maestro tidak berani. Nama asli Kong Shijun. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul seorang maestro fisika? Ini tidak mungkin. Dia, Saya punya fotonya, dia memang terkenal di dunia. Maestro fisika. Saya lihat. Kebetulan sekali. Saya kebetulan membawa semua sertifikat saya. Ini sertifikat penghargaan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dunia kepada saya. benar-benar. Lihat itu. APA Lagi Yang Anda khawatirkan. Apakah pengaruhnya tidak sebanding dengan Sun Zihao? Cepat kembali ke kelas, kita segera mulai pelajaran. Jangan pergi kembali-kembali. Aduh, Sun Zihao, Sun Tiansheng. Niat jahat kalian hancur sudah. Mengapa seorang maestro fisika seperti Anda? Tiba-tiba datang ke sini. Mengenai ini saya juga penasaran. Profesor Kong, bagaimana Anda tiba-tiba muncul di sekolah kami dan kebetulan membantu saya keluar dari masalah? Bukan kebetulan. Saya datang khusus untuk Anda, Presiden Liu. Saya, Aku dan orang seperti itu. kau tak kenal aku, Hui Hui. Profesor Kong minta maaf. Sepertinya kita tidak tahu. Apakah kita memiliki persimpangan sebelumnya? Tidak, apa-apa, tidak mengenal saya. Itu normal. Lagi pula lebih dari 20 tahun telah berlalu. Karena aku mengagumimu selama bertahun-tahun, aku ingin presiden baru Universitas Tsinghua. Jadi aku bisa bergaul denganmu. Apakah saya mengatakan itu di dekat menara air? Agak lugas dan tidak masuk akal. Saya Hidehineng. Ketua memiliki Profesor Kong seperti ini. Fisik Taidou bersedia bergabung. Bagaimanapun aku harus setuju. Itu benar untuk kepala sekolah lama. Profesor Kong sebagai Universitas Tsinghua. Orang yang bertanggung jawab menyambut Anda untuk bergabung. Terima kasih. Kau bilang hacking dan aku punya hubungan yang tidak pantas. Biarkan cangkul ini di depan banyak orang. Secara terbuka memilih saya. Anda. Hei Ketua Liu. Melawan penjahat seperti itu akan kehilangan identitas Anda. Biarkan aku datang, Sun Zihao. 20 tahun pertama telah berlalu. Tidak ada kontak antara saya dan Ketua Liu. Aku hanya cinta tak berbalas. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Anda dapat menyelidiki ponsel kami. Kita dapat memeriksa, tapi sebaliknya. Obrolan Anda dengan hacking. Apakah Anda berani mengumumkan? Kedua Anda telah menandatangani dengan Ketua Liu. Perceraian, dia jomblo sekarang. Saya juga lajang ketiga. Tentang bakat. Aku harus terlalu tinggi padamu jika Liu Ketua karena aku dan memilih untuk meninggalkan Anda. Penjahat yang tidak beretika dan tidak berarti. Bukankah ini masuk akal? Sun Zihao, bawalah nyonyamu. Gulung dengan terbalik. Anda menunggu saya tidak akan pernah menyerah. Ketua Liu. Aku hanya merasa sedikit kedinginan. Hidup bersama selama setengah hidup dan melahirkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Presiden Liu, kali ini saya sengaja kembali ke tanah air. Hanya untuk Anda. Apa yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah... Apa yang Anda pikirkan jika Profesor Kong tiba-tiba mengajukan permintaan apapun, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menolak? Bagaimana jika dia pergi karena marah? Apa yang akan terjadi dengan Universitas Tsinghua? Tapi dia baru saja membantu saya, dan dia adalah tokoh fisika terkenal di dunia. Jika saya menolak, Presiden Liu, Profesor Kong, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin. apa yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah segera bergabung. Baru saja Sun Zihao melakukan itu. Seluruh sekolah masih belum stabil. Saya harus segera bergabung dan memperbaiki suasana di sekolah, dan segera mulai mengajar. Benar. Agar siswa dan orang tua merasa tenang. Itu adalah hal yang paling penting bagi kita sebagai pendidik. Bukan begitu? Profesor Kong, Anda benar. Mari kita masuk dulu.
Benar-benar tokoh pendidikan. Dalam beberapa saat saja Xinghua kembali tertib dan mendapatkan kepercayaan serta kasih sayang dari semua guru dan siswa. Hei Presiden, bagaimana Anda bisa mengenal Profesor Kong ini? Dia orang yang sangat sibuk. Orang biasa sulit untuk bertemu dengannya. Sangat sulit. Rektor, pertanyaan yang Anda ajukan ini, Anda ingin tahu jawabannya. Saya lupa memberitahu Anda selain mengajar. Saya juga mendapatkan sertifikat bintang 5 Michelin. Profesor Kong mengatakan tidak ingat. Itu wajar. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Apakah saya pernah bertemu dengannya lebih dari 20 tahun yang lalu? Tidak masalah jika tidak mengenal saya, itu wajar. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Bukankah itu saat saya bertunangan dengan Sun Zihao? Tapi saya tidak ingat ada Profesor Kong. Ayah saya katakan sekali lagi, saya tidak menerima pernikahan yang diatur. Tidak peduli seberapa baik calon yang kau perkenalkan padaku, saya tetap menolak. Liu Hui, kembalilah. Hei Paman. Sepertinya Nona Hui sangat menolak pernikahan kita ini. Jangan buru-buru, Xiao Kong, saya akan mencoba membujuknya lagi. Baik dari segi karakter maupun penampilan. A tall Lotar, Pelakong Kilyarga, dan Pendetiken. Kau adalah pasangan terbaik untuk Hui Hui. Paman, saya rasa semua yang kau katakan itu semua sekunder untuk hidup bersama. Yang paling penting adalah saling memahami dan mencintai. Jika Nona Hui tidak mencintaiku, kondisi sebaik apapun tidak akan berguna. Xiao Kong, alasan saya memilihmu juga karena kau memiliki perasaan tulus pada putriku. Kau bahkan rela melepaskan kesempatan untuk belajar di luar negeri demi dia. Biukin Pikito. Paman, biarkan saya sendiri yang menyatakan perasaan saya pada Nona Hui. Saya akan mencoba meyakinkannya dengan ketulusan. Nona Hui, sesuai dengan permintaanmu. Saya telah menerima San Zihao. Terima kasih, kepala sekolah. Tapi mengapa kau tidak memberitahunya? Kau adalah putri dari keluarga Liu. Dia sudah belajar keras selama 20 tahun, akhirnya Saya bisa tidak keluar dari ingin desa. membuatnya merasa rendah diri. Saya hanya ingin mendukungnya diam-diam. Sampai suatu hari nanti dia benar-benar menjadi kepala sekolah. Baru saya akan memberitahukan yang sebenarnya. Maka setelah ini mohon kepala sekolah untuk lebih memperhatikannya. Tentu saja. Hei San kecil itu. Sungguh beruntung. Ternyata Nona Hui sudah memiliki hati yang lain. Sepertinya tujuan saya hanya bisa pergi belajar ke luar negeri. Dulu jika saya lebih berani sedikit. Jika saat itu saya berani menyatakan perasaan padamu. Daripada pergi ke luar negeri, mungkin kau tidak perlu mengalami begitu banyak kesulitan. Kau. Makan mie instan lagi, sudah berapa hari makan mie instan? Sekarang saya harus bekerja, harus antar jemput anak, mana ada waktu untuk masak untukmu. Dulu kau sangat hebat bisa mengatur keluarga dan karir, kenapa begitu ibu tidak ada? Ini masalah untuk memasak sebelum ibuku. Ada 4 hidangan dan 1 sup. Kau bisa pergi ke ibumu. Lihat dia sekarang. Penjemputan dan pengantaran anak-anak. Sekarang aku harus melakukan semuanya sendirian. Aku harus mengurus perantau yang menganggur makan dan minum Lazarus. Kau bilang siapa yang menganggur? Aku bilang padamu, Su Tiansheng, kau di luar dengan ayahmu. 6 dari 5 orang sebenarnya makan nasi lunak. Seorang pria, mama. Kau kentut. Sun Tiansheng, kau memukulku. Kau memukulku, bajingan. Anda, Bajingan, kau memukulku. apa yang terjadi? Heking, mengapa kamu tidak menyarankan? Sun Tiansheng tidak peduli dengan ibunya. Nama apa yang saya miliki? Kalian berdua tidak cukup malu. Ayah menyalahkanmu saat ini. Untuk fase tua ini, kau menceraikan seluruh keluarga. Dorong ke lubang api. Ya, ayah mertua Anda melihat bahwa ibu mertua memiliki hak untuk merawat keluarga. Apa yang bisa dia lakukan untuk rumah ini? Berapa umur? Wanita muda dengan 10 jari.
Apa maksudmu? Perusahaan kau satu persatu disebut lebih dari ibumu. Berpaling. Sebelum aku buta aku pikir kau bisa. Sekarang sepertinya kau dan ibuku tidak pantas mendapatkan sepatu untuk ibuku. Anda, Ayah tolong tanyakan pada ibuku. Kita adalah keluarga, dia pasti tidak tega. Kau tidak melihat ibuku. Masih berutang banyak hutang hari ini. Tidak bisa lewat. ayah mertua yang mengatakan bahwa ibu mertua selama beberapa dekade. Kita semua melihatnya. Selama Anda meminta ibu mertua Anda sekarang. Ya Sun Zihao, kau mau membujuk. Apakah kamu tidak pandai membujuk wanita? Tapi mereka bahkan lebih baik sekarang. Lebih mampu. Saya kira Anda tidak bisa memberi peringkat jika Anda ingin membujuk. Ingin aku Sun Zihao memohon padanya. Mimpi Sun Tiansheng kembalikan uang. Ayah penagih utang datang. Kamu tidak pergi menghibur ibu, kamu bantu aku saja. Kamu sebenarnya berutang berapa banyak? 1 juta apa? Kamu gila ya? Aku beritahu kamu aku tidak bisa urus. Kalau kamu tidak bisa bayar utang mereka akan membunuhmu. Paling-paling aku bantu mengurus jenazahmu. Ayah, sudah. Jangan teriak, kita sekarang cepat ke sekolah cari ibu. Enak dan ibu mana ada, permisahan semalaman aku tidak pergi dia, tidak Ya. lewat sana. Aduh ibu. Mertua, Ibu, mertua. ini mau apa? Sudah, biarkan mereka selesai bicara. Dengar apa yang mereka mau. Ibu, aku tahu salah, aku bukan manusia. Aku kejam, aku tahu salah ibu. Aku benar-benar tahu salah setelah ibu tutup lembaga pelatihanku. Kerja sama putus, aku punya banyak utang. Aku sudah dihukum, kita satu keluarga. Ibu tidak bisa benar-benar tidak menolong. Ia mertua kita satu keluarga. Walaupun ibu tidak peduli Tiansheng. Ibu harus peduli cucu ibu. Dia masih kecil kalau Tiansheng. Ada apa-apa dia bagaimana? Ibu Sun Tiansheng, kamu berani kabur. Ibu tolong aku. Mertua, Kalian jangan sembarangan. Kami sembarangan, utang harus dibayar. Sun Tiansheng berutang banyak pada kami. Membuat kami tidak bisa hidup. Ibu bisa bantu aku. mertua. Bantu kalian boleh, tapi aku ada syarat. Ibu apa pun yang ibu katakan kami setuju. Ia mertua, apapun yang ibu katakan kami setuju. Sun Tiansheng, kamu punya ibu yang baik. Ayo ibu. Sun Tiansheng, Jiang Xiaomin. Keluar sudah lama, ngapain? Cukup pas juga, jadi mulai sekarang kalian berdua di sekolah cari uang buat bayar utang. Bu, ini keterlaluan banget. Bagaimanapun aku kan lulusan terbaik. Ini kan dulu kalian berdua yang ngusir aku, ini rencana yang udah disepakati. Gimana mau ingkar janji ya? Bu, coba pikir. Aku sama Tiansheng di sekolah. Satu jadi tukang bersih-bersih, satu jadi satpam. Nanti cucu ibu gimana mau sekolah di Xinhua? Pekerjaan gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang bikin anak kalian malu itu perbuatan kalian sebagai orang tua. Perbuatan kejam kayak binatang. Kalian berdua mulai sekarang kerja bener-bener di sekolah. Kepala sekolah kasih tahu atasan mereka, awasi mereka baik-baik. Kalau mereka berdua berani curang, jangan kasihan potong gaji mereka. Jangan dong Bu, pasti. Kalian berdua ikut aku. Hui. Kamu ngapain di sini? Barusan aku. Kamu bilang apa? Ini bukan salahku, ini hacking. Dia yang mulai duluan. Sun Zihao. Anakmu dan menantumu udah pergi, aku mau ngobrol sama kamu. Kita nggak ada yang perlu dibahas. Kamu keluar. Kamu mau apa sih? Sun Zihao, maksudmu apa? Sekarang kamu menyesal ya? Ngejar-ngejar aku selama 20 tahun lebih. Sekarang kamu menyesal. Aku nggak maksud begitu, aku masih ada urusan, minggir. Kamu balik. Kamu pegang apa? Nggak ada. Keluarin.
Kamu, Cincin ini kamu bilang mau kasih ke aku buat peringatan 20 tahun. Buat kenang-kenangan. aku nggak kasih ke siapa-siapa, kamu kebanyakan mikir. Ini buat Liu Hui ya? Aku jujur aja, aku sama dia cuma udah tanda tangan surat cerai, tapi belum resmi prosesnya. Dia masih istriku. Mulai sekarang tolong jaga sikap. Rumah ini nggak menerima kamu. Sun Zihao, kamu menyesal. Kamu menyesalkan? Kamu hile ya? Apa yang tidak bisa kudapatkan jangan harap orang lain bisa mendapatkannya. Kamu membunuh Hacking. Ini bukan salahku. Dia yang mencoba menghalangi. Kita berdua bersama Hui Hui. Pasangan suami istri bertengkar di tempat tidur, berdamai juga di tempat tidur. Selama ini Hacking yang menghalangi kita berdua bersama, sekarang aku sudah membunuhnya. Kedepannya tidak akan ada lagi yang bisa merusak pernikahan kita. Hui Hui, kemarilah. Kenakan cincin ini, anggap saja sebelumnya. Tidak ada yang pernah terjadi, oke? Ah, Cepat. security. Sun Zihao. Lepaskan direktur utama, jangan mendekat. Dia baru saja membunuh Hacking. Apa? Sun Zihao, aku menyarankanmu untuk segera menyerahkan diri, jangan melibatkan dan merugikan direktur utama. Profesor Kong, kamu orang luar. Mengurusi urusanku dan istriku. Aku sudah bukan istrimu lagi, jangan macam-macam. Tidak. Meskipun aku sudah menandatangani perjanjian cerai denganmu, tapi aku belum pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Aku masih suamimu. Aku tidak sengaja membunuh orang. Hui Hui, kamu adalah putri keluarga Liu. Asal kamu mau menggunakan hubungan keluarga Liu, pasti bisa menyelamatkanku kan? Jangan berhayal, sekarang aku sudah tidak punya hubungan apapun denganmu. Hui Hui, cepat. Kemarilah, kenakan cincin ini secepatnya. Ini khusus kuberikan untukmu. Kenang-kenangan perak pernikahan, cepat kenakan. Cepat. Aku tidak mau. Ah, tidak. Sun Zihao. Meskipun pernikahan kita sekuat apapun, sudah lama hancur seperti cincin ini karena kekejamanmu. Sekarang jalan terbaik adalah menyerahkan diri. Hui Hui, kenapa kamu terus memaksaku? Tenang, aku tidak akan pergi ke kantor catatan sipil bersamamu. Pengurus perceraian seumur hidupmu. Jangan pernah berpikir bisa lepas dariku. Sekarang kamu hanya punya satu pilihan. Entah kembali bersamaku, atau kita berjuang Sun bersama. Zihao, apa yang kamu lakukan? Sun Zihao, aku tidak bisa. Bahkan jika mati, aku tidak akan bersamamu. Baik, kalau kamu bilang begitu, maka kita berdua akan mati bersama. Sun Zihao. Sun Zihao, kamu sudah kelewat batas. Sudah tidak ada jalan keluar. Hui Hui, jangan berpikir begitu. Kalian berdua bisa bersama aku, akan membuatmu seumur hidup. Tidak bisa lepas dariku. Cepat. Kematiannya tidak ada hubungannya denganmu. Itu pilihannya sendiri. Non rumah sakit menelepon. Bilang Hacking tidak mati. Tapi sisa hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ini mungkin balasannya. Dan juga, Profesor Kong bilang dia akan pergi. Aku tebak dia tidak ingin kamu melihatnya. Agar kamu tidak teringat kematian Sun Zihao. Mungkin ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untukmu. Sun Zihao ingin menggunakan kematiannya untuk membuatku merasa bersalah seumur hidup. Dia salah hitung. Aku tidak akan membiarkan Sun Zihao memengaruhiku lagi. Ini. Non Hui, aku hanya membantu. Kong Si Jun, kamu menipuku. Ya, aku hanya bermain sedikit trik.
Lihatlah ketua Liu kita. Apakah dia sedikit peduli padaku? Sepertinya aku berhasil. Kamu sudah berapa umur? Masih main-main seperti anak kecil. Di dalam hatiku mungkin ada bagian yang tetap. Seperti anak kecil yang diam-diam menyukaimu. Tapi tidak berani mengungkapkannya anak yang penakut. Ketua Liu, oh tidak. Non Hui, kamu ingat waktu muda dulu. Kamu punya perjanjian pernikahan. Aku ingat. Orang yang dimaksud dalam perjanjian pernikahan itu adalah kamu. Tapi takdir berkata lain. Aku selalu berpikir bahwa pernikahan kita adalah pernikahan yang diatur. Dan pasti tidak akan bahagia. Dan hubungan cinta dengan Sun Zihao barulah cinta yang bebas. Dan pasti akan langgeng sampai tua. Tapi Kita masih punya waktu. 20 tahun yang lalu takdir membuatku sadar bahwa hatiku selalu mencintaimu tidak pernah berubah. 20 tahun yang lalu aku tidak cukup berani karena aku tahu hatimu sudah terpaut pada orang lain, jadi aku mengasingkan diri ke luar negeri. Tapi sekarang aku ingin memperjuangkan kesempatan ini untuk diriku sendiri. Nona Hui, anak laki-laki di hatiku. Selalu menunggumu, maukah kamu menikah denganku? Dan hidup bersamaku sampai tua. Menikah dengannya, menikah dengannya. mungkin kita mulai saja dengan menonton film. Karena aku ingin bersama anak laki-laki itu dulu dan mengisi kembali masa muda kita dengan cinta yang seharusnya kita alami tapi tidak sempat dan melengkapinya sekarang. Bisa, tentu saja bisa.